Para putra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini dalil ya yang kemarin saya janjikan, yaitu perkara ta'ud agar tidak bodoh. Jadi apabila selama ini kita mengenal a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang mana aku berlindung kepada Allah melalui hukum-hukumnya dari godaan setan yang terkutuk, atau juga dimaknai dari setan yang kena rajam. Nah, kali ini pemaknaannya yaitu mengenai hal perkara agar bertaud tersebut dengan maksud dan tujuan adalah agar kita tidak bodoh ketika memperoleh petunjuk ataupun pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam hal ini misalkan di Quran surat ke-11 ya, Quran surat ke-11 surat Hud ayat 46 dan juga 47. Ini perkara Nabi Nuh. Dikatakan bahwa qala ya Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu wahai Nuh, innahu laisa min ahlika, bahwa sungguhnya dia, yaitu anaknya si Kan'an, berarti anaknya Nabi Nuh, itu bukanlah termasuk keluargamu, yaitu bukan termasuk orang yang dijanjikan akan diselamatkan. Karena faktanya si Kan'an itu dia ahli maksiat dan dia biasa bergerombol dengan kaum yang memang musyrik dan juga kafir. Sehingga ketika hendak diselamatkan pun, ketika air sudah mulai naik, ya bahtera sudah mulai akan berjalan, si Kan'an tersebut mengikuti kaumnya, lari. Ya, karena kebiasaan si Kan'an itu ya dengan mereka, tidak mau dengan bapaknya. Walaupun di rumah si Kan'an tersebut terkesan soleh. Ya, sehingga Nabi Nuh ini menyangka bahwa anaknya adalah soleh saja. Ternyata anaknya tidak soleh. Yang mana dikatakan selanjutnya innahu amalun ghairu sholihin, bahwa sesungguhnya apa yang diperbuat oleh si Kan'an tersebut adalah perbuatan yang tidak baik, ya, ghairu sholihin. Jadi tidak sama sekali mencerminkan kesolehan-kesolehan. Hanya di hadapan orang tuanya saja yang soleh, sementara di luar menjelekan Nabi, menjelekan bapaknya yaitu Nabi Nuh, sehingga siar Nabi Nuh pun terkendala. Nah, maka dimakai di kalimat selanjutnya, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada aku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Nah, ini peringatan bagi Nabi dan juga bagi kita semua umat Islam. Jangan pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kau sendiri tidak mengetahui hakikatnya. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan berupa penjelasan secara hakikat. Sehingga ketika hakikat itu turun, maka janganlah kita sok tahu, jangan sampai kita menyangkal. Dimaknai ini ya'izuka ang takuna minal jahilin, bahwa sungguhnya aku, kata Allah, memperingatkan kepadamu supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, hal yang pertama, agar tidak bodoh maka haruslah menerima peringatan, pembelajaran yang baik. Dimaknai aizuka, bahwa aku memperingatkanmu, memberikan pelajaran kepadamu, ya, bentuk dari aizu itu berarti mengacu kepada mau'idhatil hasanah, agar berpengetahuan tujuannya. Yang mana dimaknai di ayat yang selanjutnya, Nabi Nuh berkata, Nabi Nuh berkata, Robbi ya Rob, inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu wahai Rob, untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Nah, ini hal yang jelas bahwa makna dari berta'ud, memohon perlindungan, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, an as'alaka, yaitu perkara bersoal jawab yang mana ma laisa li bi ilmun, yang mana Nabi Nuh tidak mengetahui hakikat kebenarannya. Kok kenapa sih
saya memohon anak saya pengen diselamatkan kok Allah melarangnya. Padahal setahu Nabi Nuh bahwa anaknya si Kan'an itu adalah soleh. Di hadapan di keluarga itu soleh. Allah membuka semuanya bahwa si Kan'an hakikatnya dia di rumah hanyalah casing doang. Senyatanya di luaran dia adalah tidak soleh, bahkan cenderung ke ahli maksiat, bahkan mengiyakan apa-apa kata kaum, sama sekali tidak mendukung perjuangan orang tuanya. Jadi sangat buruk sekali perbuatan Kan'an. Nah, sehingga Nabi Nuh diperingatkan bahwa Kan'an bukanlah keluargamu, dia bukan termasuk orang yang akan diselamatkan. Nabi Nuh memohon perlindungan, yakni kepada Allah agar tidak bodoh. Nah, dikarenakan Nabi Nuh sudah rada ngeyel ke Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh pun beristighfar, memohon ampun. Dimaknai wa ila tagfirli wa tarhamni aku minal khosirin, yaitu dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepada aku ya Rob, dan tidak menaruh belas kasihan kepada aku ya Rob, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Nah, disinilah ujung-ujungnya khosirin, ya orang-orang yang merugi itu ketika memperoleh peringatan mau'izatul hasanah dari Allah itu tidak diindahkan. Dan alhamdulillah anjing Nabi Nuh itu mengindahkan semua pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah tidak peduli lagi dengan si Kan'an. Juga dimaknai di Quran surat Al-Baqarah ayat 67 tentang hal Nabi Musa, di mana kaumnya ngeyel ketika dihadapkan dengan suatu masalah, yaitu untuk mengungkap suatu pembunuhan di mana tidak ada saksi ya, dan hanya ada bukti saja pembunuhan. Maka siapa pelakunya? Maka memohonlah Allah Subhanahu wa taala kepada maka memohonlah Nabi Musa ke Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk dapat mengungkapkan kejadian tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa yaitu wahyu agar menyembelih seekor sapi betina, yaitu Al-Baqarah. Dimaknai di Al-Baqarah 67. Wa iz qala Musa li qaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyembelih seekor sapi betina. Nah, di sini juga banyak rewelnya nih, an tadbahu dabah ya. Dabah itu jelas sembelihan, tapi mereka Bani Israel itu ngeyel. Yang gimana? Laki apa yang perempuan? Yang hitam apa yang coklat? Apa yang kuning? Yang muda apa yang tua? Wah, banyak tanya. Intinya padahal adalah zabah. Angkat bahu di situ kan, lapatnya baqarah. Jadi perkara zabah. Nah, untuk nanti disembelih si sapi betina tersebut, diambil lidahnya, kemudian lidahnya tersebut diusapkan, dipukulkan ke mayit tersebut, ya, ke orang mati tersebut. Nah, nanti akan bangkit dan akan berbicara untuk mengatakan siapa pelakunya. Tapi mereka Bani Israel qalu angtadkhiduna huzwa. Mereka berkata, apakah kamu wahai Musa hendak menjadikan kami buah ejekan? Kamu akan meledek? Mana ada orang mati dipukul sama lidah sapi itu hidup, ada-ada aja lu. Nah, gitu kan. Lantas Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, qala a'udzubillah an akuna minal jahilin. Musa menjawab, ya, memohon kepada Allah dan menjawab kepada mereka, aku berlindung kepada Allah, a'udzubillah, ya, agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang bodoh. Maksudnya nggak tahu, nggak ngerti, nggak paham, pengen solusi, kemudian dikasih solusi, dikasih tahu, dikasih paham, tapi tetap ngeyel. Nah, inilah jangan sampai terjadi hal tersebut di antara kita para putra. Ya, maka apapun sesuatu yang kita tidak mengetahui hakikatnya, maka mohonlah perlindungan kepada Allah untuk diturunkan hukum-hukumnya, lantas jalankan. Itu saja, simpel. Itulah dalilnya. Sekian. Para putra, semoga tetap dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.